Pagelaran Piala Dunia 2022 diselenggarakan di negara Qatar. Isu-isunya memang katanya sih Qatar nggak bisa, atau kata ada permasalahan dengan korupsi. Tapi sejauh ini penyelenggaraan saya melihat berjalan dengan sukses. Dan ini menjadikan satu perhelaan olahraga yang terbesar di akhir tahun 2022. Memang biasanya musim Piala Dunia itu diselenggarakan di bulan Juni, Juli. Ini diselenggarakan di akhir tahun. Ini spesial karena Qatar itu negara yang punya suhunya cukup panas. Jadi diselenggarakannya di bulan ini itu menurut FIFA ya. Saya mungkin sedikit ngebahas mengenai 32 negara memperebutkan satu piala yang sangat dinanti-nantikan para pecinta sepak bola dunia. Buat negara-negara yang sudah pernah mendapatkan Piala Dunia, mungkin ini satu kehormatan. Dari 30 negara yang ikut di dalam babak penyisihan, disaring lagi menjadi 16 besar. Dari 16 besar disaring lagi menjadi 8 besar. Nah, dari 8 besar ini, nih video ini lagi saya shoot, ini udah masuk ke semifinal, yaitu 4 negara besar. 4 negara besar, 1 Argentina, kedua Kroasia, ketiga Prancis, dan terakhir yaitu Maroko. Saya sedikit bicara tentang Maroko, karena biasanya di Piala Dunia untuk negara Eropa atau negara Amerika itu udah biasa nih masuk 4 besar. Ini negara Maroko mewakili Afrika, baru pertama kali satu-satunya negara ya yang udah masuk semifinal 4 besar. Di tahun-tahun yang lalu ada Ghana, Senegal, cuma dia masuk hanya sampai 16 besar atau 18 besar. Banyak keajaiban-keajaiban yang tercipta nih di Piala Dunia 2022 ini. Ada negara Asia, yaitu Jepang, Korea, dan Australia, dia masuk 16 besar. Sayang ya, mereka tersisihkan di 8 besar, tapi itu merupakan satu pencapaian. Satu hal lagi yang sangat mengejutkan yaitu negara Maroko, yang tidak disangka-sangka, yang orang bilang underdog, orang bilang ya paling masuk 16 besar, atau hoki masuk ke dalam 16 besar, tapi Maroko ini mencatat penilaian atau mencatat ternyata dia belum pernah kemasukan gol. Ada sekali kemasukan gol, yaitu gol yang mungkin dikatakan bunuh diri. Sampai sejauh ini walaupun produktivitas mereka tidak cukup bagus, tapi kekuatan lini back dan jagonya kiper itu cukup diperhatikan atau cukup dipertimbangkan sama lawan-lawannya. Nah, Maroko ini mewakili benua Afrika, dia masuk 4 besar nih semifinal. Besok tanggal 15 jam 2 pagi dini hari ya. Dia akan bermain melawan Prancis. Nah, kita banyak yang berharap, mendoakan semoga keajaiban terjadi lagi dan Maroko masuk ke final. So, saya tidak membahas mengenai mungkin lebih detail untuk siapa yang juaranya. Mungkin Anda ada yang taruhan, Anda yang tebak-tebakan, silahkan komen di bawah menurut Anda siapa juara Piala Dunia tahun 2022. Saya melihat dari sudut pandang saya bahwa Piala Dunia ini sangat menghibur di dalam kondisi mau COVID, pandemi masih berlangsung di dunia, dalam kondisi resesi ekonomi. Ternyata dengan adanya perhelaan Piala Dunia 2022 itu meningkatkan ekonomi Maroko yang tadinya juga nggak terkena itu negara Maroko seperti apa, jadi orang tahu. Jadi Piala Dunia itu
merubah perekonomian satu negara, merubah paradigma pandangan orang terhadap satu negara. Keren nih buat Qatar. Selamat ya penyelenggaraan. Semoga ntar di akhir final 2022 ini tanggal 18 mendapatkan satu juara yang terbaik di antara 16 negara yang baik. Kita bicara lagi ada satu negara, saya akan sedikit bicara ke negara Jepang ya. Keren, Jepang bisa mengalahkan dua negara superpower di industri Piala Dunia, di industri bola tentunya. Tapi kekalahan Jepang dengan Kroasia itu cukup diacungkan 2 jempol. Dia kalah dengan terhormat dengan adu penalti, dan pelatih Jepang itu menghormati banget, sampai di media yang kita baca tuh menundukkan kepala hormat, jadi kalah dengan terhormat. Itulah salah satu sportivitas yang ditunjukkan oleh negara Jepang. Bisa diterapkan di Indonesia nih ya. Jadi jangan ugal-ugalan, jangan terlalu fanatik terhadap klubnya atau kesebelasannya sehingga menghalalkan segala cara, sehingga timbulnya kerusuhan-kerusuhan atau hal yang tidak diinginkan. Banyaklah hal-hal kejadian seperti ini. Jadi buat Jepang juga salut. Kita kembali lagi ke 4 besar yang akan diselenggarakan dini hari tanggal 14, yaitu yang pertama Argentina lawan Kroasia. Argentina pun sama, untuk menjadi masuk 4 besar dia sangat berjibaku ya, terutama di babak 8 besar melawan Belanda. Dramatis banget ya, cukup menegangkan ya. Akhirnya Argentina mengalahkan salah satu negara favorit gua nih, Belanda. Gue udah kayak baju oranye nih, karena gue pegang Belanda, tapi kalah, udah pulang kampung. Nah, Argentina sendiri ada satu legend, yaitu Lionel Messi. Messi semoga di umurnya yang nyaris 35 tahun katanya ya, ini mungkin udah termasuk tua tapi masih produktif. Dan yang akan dilawan sama Argentina di semifinal yaitu Kroasia. Sebenarnya Kroasia sih mainnya biasa-biasa aja, cuma yang saya melihat kekompakannya, saya melihat lini belakang sama kipernya itu keren. Jadi kalau dia mengalahkan dia mengalahkan satu negara yang cukup kuat ya, yaitu Brazil. Jadi di babak pertama, kedua, penambahan babak di 2 kali 15 menit dengan draw, dan di adu penalti ya Kroasia kuat nih di adu penalti karena kipernya itu termasuk kiper yang hebat. Kita kembali lagi yang selanjutnya yaitu Prancis dan Kroasia. Prancis akan melawan Kroasia. Prancis akan melawan Maroko. Prancis diunggulkan ya lawan Maroko, tapi bola itu bulat, jadi kita mana tahu. Bisa aja Prancis juga kelewat, bisa kalah juga dengan Maroko. Buktinya Maroko bisa mengalahkan Portugal, salah satu kandidat juara dunia. Ya, si Ronaldo mungkin untuk Piala Dunia ini di tahun 2002 ini Piala Dunia yang terakhir ya, kalau memang masih nggak dipakai. Dan mungkin teman-teman juga lihat dia di pertandingan dengan Maroko, dia dicadangkan di babak pertama, dia main di babak kedua dan tidak ada hasil. By the way, Perancis diunggulkan banyak pemain-pemain talenta muda ya. Mungkin finalnya tinggal Anda komen aja, bisa aja Argentina dengan Prancis, atau Kroasia dengan Maroko, bisa Argentina dengan Maroko, bisa Kroasia dengan Prancis, whatever. Siapapun yang juara, itulah ada yang terbaik di Piala Dunia ini. Saya sampai saat ini masih menjagokan Argentina, karena dari pengalaman, dari segi taktik pemain, dari segi banyak faktor yang saya lihat, maybe Argentina bisa menjadi juara, bisa aja finalnya dengan Prancis. Tapi sekali lagi bola itu bulat, bisa aja Argentina dengan Maroko. Whatever, kalau Maroko juara, misalnya final dengan Kroasia atau dengan Argentina, itu merupakan satu pencapaian buat negara Maroko tersendiri, dan tentunya saya sebagai pecinta sepak bola cukup bangga ya, ada satu negara yang
tidak diunggulkan, underdog, tapi dia menunjukkan prestasinya. By the way, di dalam Piala Dunia ini saya mengambil satu pelajaran bahwa sportivitas itu sangat dijunjung tinggi di dalam hal ini. Kalau kita tarik benang merahnya, Piala Dunia ini bisa menyatukan semua negara. Piala Dunia ini membangkitkan satu ekonomi negara. Piala Dunia ini menghibur ya, di dalam kondisi saat ini. Tadi saya bilang lagi masih kondisi pandemi COVID-19 sama resesi di tengah perang Rusia Ukraina, di tengah Eropa, Amerika atau Cina, PDB-nya turun, tapi dengan adanya Piala Dunia ini penghibur lah buat kita. Semoga Piala Dunia ini bisa diambil hikmahnya. Salah satu hikmahnya yang saya melihat, never give up, tidak pernah menyerah sampai titik darah penghabisan, sampai menit ke 90, ya tidak ada yang berleha-leha. Dia semua pelatih, semua pemain membuat bangga ke negara yang diwakilinya. Dan satu hal lagi, kongres buat negara Qatar, semoga Piala Dunia ini menjadikan Piala Dunia yang terbaik di abad tahun 2000, di abad 21 ini. Mungkin itu. So, buat teman-teman yang mau komen, silahkan di komen. Dan buat teman-teman, silahkan Anda pegang negara mana. Terima kasih, salam sehat, salam properti.